Penjajahan Jepang di Indonesia adalah masa penjajahan yang sangat kejam. Mereka merampas segalanya dari rakyat Indonesia, dan inilah sisi kelam para wanita Indonesia sebagai pemuas nafsu para prajurit Jepang. Jangan sekadar tunggu. Aku tidak ingin lagi memperlakukanmu sebagai rekan kerjaku. Mengapa kau tiba-tiba marah kepadaku? Apa yang telah aku perbuat padamu? Kau tidak becus dalam memilih Jugun Yanfu. Mengapa dia begitu? Ternyata dia adalah seorang yang mengidap AIDS. Untung saja aku belum menyentuhnya. Apa maksudmu, Tuan? Selama ini aku sudah becus bekerja denganmu. Alah! Jika kau becus bekerja untukku, maka tidak akan ada lagi Jugun Yanfu yang seperti itu. Tapi itu mustahil. Aku telah mengecek seluruh tubuhnya sebelum kuberikan kepadamu. Dasar tunggu! Maju saja kau mengelak. Madam. Baiklah, maafkan aku Kazuhiko sama. Aku berjanji, aku akan mencarikanmu Jugun Yanfu yang lebih baik lagi, yang lebih segar. Sudahlah! Aku akan menyuruh ke Desa Periangan untuk mencari semua dan mengumpulkan perempuan muda. Kuda lebih banyak. Baiklah, maafkan saya. Jugun Yanfu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita yang menjadi korban dalam perbudakan seks selama Perang Dunia Kedua di koloni Jepang dan wilayah perang. Sete, ingin sekali bersekolah. Sudahlah Suri, kami saja tidak bersekolah. Iya. Kenapa kamu tidak berbicara dengan bapakmu? Tapi bapak tidak mengizinkannya. Memangnya kenapa? Tidak tahu. Kenapa kamu tidak membujuk bapakmu? Si teh nggak berani. Apakah kalian tidak ingin sekolah? Percuma saja Suri, untuk apa? Lagian kami hanya rakyat biasa. Berarti Surito harus mengubur dalam-dalam Tuan Suri. Wei Pak Desa, saya mau kamu kumpulkan semua perempuan yang belum menikah untuk dibawakan ke kota. Kalau hamba boleh tahu, untuk apa Tuan? Sudah, jangan bertanya. Kumpulkan saja. Tapi aku perlu tahu apa tujuanmu untuk mengumpulkan mereka. Bodoh, kau ingin mati. Tetap saja aku ingin mengetahui apa tujuanmu untuk mengumpulkan mereka. Alah, sekalian saja kau putri menyantai itu, atau suruh buat makan mati. Baik Tuan hamba, permisi. Kita akan berpesta bersama dengan para onanoko. Jadi, maksudmu mereka akan dijadikan Jugun Yanfu? Tentu saja. Apa Bapak dapat perintah lagi? Mana anak kita? Ada, bentar saya panggil dulu ya Pak. Neng, Iya Bu, Bapak udah pulang? iya Neng. Neng mau bersekolah nggak? Mau banget Pak. Kalau gitu, Neng siap-siap. Besok Neng sekolah di kota. Beneran Pak? Iya. Alhamdulillah Neng, akhirnya kamu bisa sekolah. Neng jangan lupa sholat, jaga diri, jangan bolos. Yang penting nggak boleh ninggalin sholat Bu. Benar. Ini ada kerudung buat Neng. Semoga Neng suka. Makasih Bu. Neng suka kok semua yang dikasih Bu.
Dengar kalian semua, kalian akan ikut ke pusat kota bersama tentara Jepang. Apa yang beras kita inginkan? Apakah kita akan dijadikan pelacur? Tidak, kalian tidak akan dijadikan pelacur. Kalian akan dididik dan dibina oleh tentara Jepang. Kau pembohong, kami tidak percaya. Sudah, jangan banyak tanya. Kalau tidak, kita akan mati semua. Cara militer Jepang merekrut Jugun Yanfu adalah dengan ditipu atau diiming-imingi pekerjaan, serta mereka yang direkrut secara paksa. Untuk menyiasati kekurangan stok Jugun Yanfu, militer Jepang menculik perempuan-perempuan pribumi dari rumahnya. Kalian semua selama di sini harus menuruti saya, karena saya adalah pemimpin di tempat ini. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menangis, dan hal yang paling penting, tidak boleh sakit. Paham? Oh ya, satu lagi, kalian harus memanggil saya Madam. Mengerti? Madam, di mana kita akan bersekolah? Apa yang akan kita pelajari? Hah? Bersekolah? Kamu pikir kita nggak bersekolah? Kita akan menjadi pelacur, loh. Tapi Bapak bilang kita akan bersekolah. Hah? Dasar pengkhianat negara, anaknya sendiri saja dibohongi. Cih. Sudah, diam kalian semua. Ayo, cek dia. Siapa namanya? Umurmu? Saya Suri, umurnya 12 tahun. Ikut saya. Adalah mimpi buruk bagi wanita yang hidup pada zaman itu, karena mereka malah dikirim ke rumah-rumah bordil untuk melayani minimal 4 orang tentara dalam sehari. Banyak wanita yang uterusnya membusuk dan terkena penyakit kelamin. Sudah kamu siapkan? Sudah Tuan, umurnya 12 tahun. Apakah yakin dia bersih? Bagus. Tohiro, ayo. Kalian boleh pergi. Siap. Terima kasih. Kita teh nggak boleh diam. Kita harus kabur dari tempat ini tanpa ketahuan. Aku setuju. Lebih baik aku mati daripada aku di sini. Bapak akan menyelamatkan kita. Pasti. Bapak akan datang. Dia nggak akan datang, Suri. Lihat, kamu teh sudah dibuang. Enggak. Bapak sayang sama Suri. Bapak kamu tuh sudah berkhianat. Enggak mungkin. Bapak pasti akan datang. Sadarlah, Suri. Jangan berbohong pada diri sendiri. Sudahlah, mending kita cari jalan keluar. Itu mustahil. Kalian teh siapa? Kami teh sama kayak kalian ini dijual kepada jenderal untuk dijadikan pelacur tentara Jepang. Percuma kalian teh kabur dari tempat ini, semua usaha kalian bakal sia-sia. Maksud teteh apa? Kami akan berjuang untuk pergi dari tempat ini. Bodoh. Sudah saya bilang itu mustahil. Di sini penjagaannya sangat ketat. Mereka gak akan mau melepaskan kalian. Bahkan keluarga kalian aja gak mau menerima kalian. Persetan, teteh mau ngomong apa? Pokoknya kami akan kabur dari tempat ini. Baik, kalau itu yang kalian inginkan, pergi saja sana. Baiklah, kami akan tetap pergi dari sini. Ayo pergi dari sini.
Kalian diam atau kepala orang ini kutembak. Berani-beraninya kalian. Dan apa ini? Sebuah belati. Kau dapat dari mana, ha? Kau tidak perlu tahu. Kurang ajar. Kalian kembali atau aku tembak kepala kalian satu-satu. Kenapa kamu diam saja? Kamu mengingatkanku seperti adikku yang berada di Jepang. Nama Ewa Hanabi Desu. Dia kecil sepertimu. Memangnya mirip sekali? Iya. Ini untukmu. Buat Suri. Sebenarnya aku akan memberikannya kepada adikku yang berada di Jepang. Akan tetapi, aku tidak yakin bahwa aku akan pulang. Hiroshi sama pasti pulang. Suri juga pasti pulang. Aku tidak yakin, Suri. Percayalah, Hiroshi sama pasti pulang. Iya, aku percaya. Ibu nggak terangkan, Bapak. Suri bisa sekolah. Bapak tahu kan, Suri itu suka baca. Bagaimana kalau kita menghubungkan buat Suri? Supaya ketika Suri pulang, Suri nggak akan pulang, Bu. yang kayak sekarang, Pak. Masuk ibu tenang. Tapi Suri nggak akan pulang, Bu. Maksud Bapak? Sebenarnya, Bu, Suri pergi itu untuk dijadikan jugumian. Apa? Bagaimana? Maksud Bapak? Maafkan Bapak, Bu. Dasar Bapak bodoh. Anak kita, Bapak. Anak kita. Menurut pengakuan mantan korban Jugun Yanfu, mereka berkata bahwa beberapa wanita uterusnya membusuk dan beberapa mengalami gangguan jiwa. Wanita yang dianggap sudah tidak bisa melayani lagi, bila beruntung akan dipulangkan ke kampung halamannya, dan beberapa lagi akan disiksa dengan kejam sampai mati. Kita harus cari Suri. Ibu nggak mau tahu. Suri harus balik. Kalau tidak, Bapak harus bertanggung jawab. Kekuatan Jepang teh lebih kuat. Kita dua bisa tembak mati. Ya setidaknya Bapak punya usaha. Bapak itu laki-laki pemimpin desa. Masa untuk menyelamatkan putri sendiri, Bapak saja takut. Bapak harus bertanggung jawab atas kesalahan Bapak. Baik, Bu. Bapak ikut Ibu. Maafkan Bapak, bodoh banget. Ayo kita selamatkan putri kita. Ayo, Pak. Sana, Bu, mereka. Pujilah anak-anak saya ketemu. Sini, kamu gak apa-apa. Ayo, kita pergi. Ayo anak-anak. Semua, kita harus pergi dari tante Hiroshi itu. Larilah. Tidak. Tembak dia bangsat. Tidak berguna kau. Dasar tidak berguna. Maafkan Bapak, Suri.
Pada tahun 1945, Indonesia mulai merdeka. Jepang mengakui kekalahannya pada dunia. Perlahan kekuatan Jepang pun mulai menurun. Momen tersebut menjadi angin segar bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, tapi juga bagi para Jugun Yanfu. Sebenarnya, Jepang tak mengakui fakta sejarah ini, tapi negara-negara yang warganya jadi perbudak seks tetap menuntut Jepang. Salah satunya tentara yang paling lantang dalam hal ini adalah Korea Selatan. Untuk Indonesia sendiri, pemerintah dianggap acuh tak acuh soal masalah ini. Pada tahun 1993, misalnya saat Korea Selatan begitu kencang menyiarkan kesaksiannya, Menteri Sosial saat itu, Inten Sueno, menyatakan bahwa penanganan Jugun Yanfu lebih baik dilakukan oleh pihak swasta. Alasannya, agar hubungan Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin baik tidak terganggu. Transport